Bab 881. Menghancurkan rasa takut. Namun Erik tahu dengan membunuh Yontono, sama artinya dirinya akan berseteru dengan keluarga Zhao, tapi dia tidak menyesalinya. Chuan Xue, apakah kamu melihat itu? Erik tiba-tiba melihat ke arah kerumunan, melihat ke arah orang yang tampak putus asa. Chuan Xue yang tampak gemetar, melihatnya. Memangnya apa baiknya Yontono? Apakah dia pantas untuk membuatmu merasa takut? Erik menarik tubuh Yontono, mengarahkannya kepada Chuan Xue. Pikirkanlah baik-baik. Ketika kamu disiksa olehnya, setidaknya keberanianmu masih ada. Tetapi saat mendapatkan siksaan yang sama sepertimu, dia hanya dapat meminta bantuan. Bagaimana bisa orang seperti itu menjadi batu sandungan dalam kultivasimu? Apakah hanya karena dia adalah orang jenius dari dunia tersembunyi, jadi kamu merasa takut? Kamu bukanlah Chuan Xue yang aku kenal. Jika kamu menjadi takut dengan orang seperti ini, bagaimana kamu dapat sukses di masa depan? Ini sungguh lucu. Erik berteriak keras seolah seperti suara petir yang menyambar. Wajah Chuan Xue pun memerah, dia mengepalkan telapak tangannya dengan erat. Sepanjang hari ini, dia merasa sangat tertekan. Dalam benaknya terus-menerus muncul adegan penyiksaan yang dilakukan oleh Yontono terhadapnya di depan kerumunan. Semakin memikirkannya, dia semakin merasa pilu, semakin merasa sedih. Kata-kata Erik itu bagaikan palu yang memukul hatinya, seolah telah membuatnya tersadar. Apa yang Erik katakan benar, dirinya telah kalah kemarin, namun dia tidak pernah putus asa. Bahkan sampai pada akhirnya, dia tetap berusaha sambil menggertakkan giginya, tidak sama seperti Yontono yang begitu memalukan. Bagaimana aku dapat menjadi begitu bingung hingga takut, menghadapi pria lemah yang ada di depanmu ini? Apakah hanya karena dia seorang jenius dari dunia tersembunyi? Tapi sejak kapan aku, Chuan Xue, takut dengan orang jenius seperti itu? Chuan Xue merasakan darah yang mendidih di sekujur tubuhnya, keberaniannya terasa seolah telah kembali dalam tubuhnya. Dalam keheningan, rasa takutnya itu benar-benar telah hancur di depan hadapan Erik. Kakin, aku sudah mengerti. Melihat perubahan pada tatapan Chuan Xue, Erik pun sedikit mengangguk. Duel antara hidup dan matinya dengan Yontono telah berakhir. Pada akhirnya, Erik menunjukkan pendiriannya yang kuat dan tak tertandingi, seperti menggunakan penggiling, dia melenyapkan Yontono. Bahkan jika Yontono berusaha sekuat tenaga, atau bahkan menggunakan teknik jitu yang diajarkan oleh keluarga Zhao, pada akhirnya dia tetap tidak dapat menyentuh Erik. Kekuatan Erik yang begitu besar terukir dalam pada benak semua orang. Kejadian ini begitu menggemparkan hati semua orang. Mereka hampir tidak dapat mempercayai apa yang telah mereka lihat. Selama ratusan tahun lamanya dalam sejarah Sekte Wendao, Erik menjadi satu-satunya pejuang yang telah membunuh putra suci dari Sekte Wendao, dan peristiwa ini sungguh tak terduga. Jangan lupa, jalur Qi dalam tubuh Erik telah rusak, juga dengan kekuatan yang lainnya. Jika dia telah pulih, seorang pejuang tiba-tiba membuka mulutnya, membuat suasana menjadi lebih hening lagi. Semua orang merasakan emosi kompleks yang sulit diungkapkan. Jika Erik benar-benar pulih, pertarungannya itu akan sangat sulit untuk dibayangkan. Daftar pejuang kebanggaan pun pasti akan mengalami perubahan yang tidak dapat diprediksi. Setelah Erik mendapat juara pertama dalam pertemuan akbar pejuang kebanggaan, maka dunia kultivasi akan berubah. Keseimbangan antara yang kuat dan yang lemah yang berlangsung di masa lalu akan berubah. Setelah ditekan selama bertahun-tahun, para pejuang dunia luar tentu tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini. Dengan kebangkitan para pejuang dunia luar ini, tentu Eriklah yang akan menjadi pemimpinnya. Namun saat ini, masih terlalu dini untuk memikirkannya. Lagi pula, pada pertemuan akbar ini akan ada 100 nama pemenang. Julio, Di Marto,
Mason, dan yang lainnya masih memiliki ruang untuk menunjukkan kekuatan mereka. Entah berapa banyak kekuatan yang mereka sembunyikan. Pertemuan akbar pejuang kebanggaan tahun ini begitu bagus. Saat ini terdapat seorang pejuang tua yang telah terus-menerus mengikuti pertemuan akbar pejuang kebanggaan sebelumnya, mengeluarkan pujian. Apapun hasil akhirnya, dengan kekuatan yang terlihat dari para pejuang kebanggaan, pertemuan akbar ini pasti akan menarik perhatian semua orang dan tidak akan terlupakan. Setelah menyelesaikan semuanya, Erik pun turun dari panggung pertandingan, lalu para penonton segera memberi jalan dengan ekspresi kagum. "Erik, kerja bagus." Ye Zun berjalan dengan penuh semangat, dan Bella yang berdiri tidak jauh tampak tersenyum. Pertarungan Erik ini membuat para pejuang merasa bangga. Mereka yang meremehkannya sebelumnya tidak dapat berkata apa-apa lagi. Bagaimana dengan Chuan Sue? Melihat ke arah para penonton tanpa kehadiran Chuan Sue, Erik pun tidak dapat menahan tetapi bertanya. "Bocah itu telah menjadi bersemangat karenamu. Dia telah meminta seseorang untuk membantunya kembali. Dia berkata dia akan berlatih mulai sekarang." Ye Zun dengan senang hati berkata, "Kamu sungguh telah merangsang potensinya." Erik juga sedikit tersenyum. Melihat Chuan Sue seperti ini, dia baru tidak menyia-nyiakan penampilan sebelumnya. "Erik, selain itu ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Ye Zun dan si brewok menarik Erik ke samping. Ye Zun berkata sambil tersenyum, "Aku ingin mengatakan, bahwa pada pertandingan hari ini, orang-orang yang ada di luar sungguh optimis terhadap Yontono. Ada beberapa dari mereka yang bertaruh pada pertandingan ini, dan harga yang ditawarkan begitu menarik, tidak, itu sungguh menyebalkan. Saudara-saudara kita merasa sangat marah. Demi melawan mereka, kami telah mengambil banyak batu reiki untuk mendukungmu." Setelah mendengar ini, Erik berkata dengan dingin, "Kamu dapat langsung mengatakan bahwa tidak lama lagi kamu akan menekanku untuk mendapatkan batu roh itu. Sialan. Kalian berdua sungguh tidak jujur. Aku berjuang antara hidup dan mati di atas panggung, namun kalian malah mau menghasilkan uang. Hei, kamu juga tidak akan rugi, kami juga akan membantu kamu untuk mendapatkan beberapa bagian," kata si brewok sambil tersenyum. "Sudah ada banyak putaran, berapa banyak yang kamu menangkan?" Erik yang sudah terlalu malas untuk berkata, mengalihkan pandangannya. "Tidak terlalu banyak. Kami baru saja mendapat 100 keping 100 batu reiki. Karena merasa tidak enak, aku pun berencana untuk berbagi beberapa denganmu." Ye Zun berkata sambil tersenyum. "Ini sudah kurang lebih cukup." Erik pun mengangguk melihat kedua orang itu yang menyerahkan puluhan batu reiki kepadanya. "Kamu tidak menyalahkan kami bukan?" Si brewok menatap dengan wajah memelas. "Kita adalah saudara, sehingga perkataan itu tidak akan melukai hati." Erik mengambil batu reiki itu, lalu menyeringai, "Namun ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian, kalian juga tidak boleh marah. Jangan khawatir tentang itu." Kedua orang itu menepuk dada mereka. Di depan pintu masuk kios judi, ketika mereka melihat Erik mengeluarkan selembar tagihan, lalu mereka mendapatkan dorongan besar, ratusan batu reiki itu hampir jatuh ke tanah. "Ya Tuhan, kamu sungguh tidak tahu malu, kamu juga telah menindas dirimu sendiri." Ye Zun sungguh tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya masih ada tanggung jawab di dalam hati mereka. Pria ini bahkan lebih kejam lagi, dia telah menghabiskan semua uang itu. "Kembalikanlah milik kami," si brewok berkata dengan kesal. Alhasil, saat Erik mendengar ucapannya, dia segera melarikan diri. "Kita telah ditipu. Kita berdua memang sungguh terlalu baik." Ye Zun berkata sambil tersenyum masam, "Batu reiki telah jatuh ke tangan orang yang tidak tahu malu seperti dia, itu tidak akan pernah kembali." Para penonton pun tertawa, kemudian mereka kembali ke alun-alun sekte Wendao.
Saat ini kekacauan itu telah terselesaikan, dapat dikatakan tindakan Sekte Wen Dao begitu cepat. Para penonton pun belum pergi, karena puncak pertemuan akbar pejuang kebanggaan, yang terdiri dari 100 orang akan segera menyusul. Ketika Erik melihat ada 2 orang yang datang, dia mengangguk. Dalam pertandingan 100 nama teratas, Erik yang berada di penjara telah mendengar dari seorang pria misterius bahwa dia akan memasuki wilayah rahasia, dan di situ baru adalah tempat bertanding sesungguhnya. Namun, Erik tidak terlalu mengerti dengan jelas secara spesifik. "Tuan-tuan, silakan naik ke panggung utama." Kali ini, seorang murid Sekte Wen Dao datang menyambut beberapa orang. Erik, Yezun, dan si brewok saling memandang. Ketiga orang itu seolah terbang dan mendarat di panggung yang tinggi. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.